bahwa SK terangkatnya Yesus yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan 100%, itu datangnya setelah 400 tahun kemudian, dan sekarang diimani oleh orang-orang Kristen, oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia. Gak usah panik, santai aja, Napa. Enggak, saya enggak panik. Anda tidak mendengarkan pernyataan. Tidak ada satupun perintah Tuhannya Yesus untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan 100%. Yesus murni adalah manusia tanpa ada embel-embel 1%, 2%. Saya tegaskan kepada Bapak, siapa dan kapan ada ajaran Yesus itu 100% Tuhan. Kalau dia 100% Tuhan, maka burung merpati juga 100% Tuhan, 100% burung merpati. Oke, silakan. Itu ngarang kamu itu semua. Jadi itulah tipikal kalian ini tidak mendengarkan penjelasan kita, ya. Lalu kemudian ngarang sendiri, lalu ditanggapi sendiri, diserang sendiri, seperti orang membuat orang-orang di sawah, ya. Lalu kemudian dipukul sendiri, lalu merasa menang sendiri, lalu sorak-sorak sendiri. Gitu. Anda sebut-sebut Yesus dilantik. Sejak kapan Yesus dilantik? Coba sekarang Anda tunjukkan, jangan asal mangap, ya. Tunjukkan itu surat lantiknya di mana? Stempelnya siapa? Stempelnya Kaisar yang kau sebut-sebut tadi siapa? Malam ini saya tidak akan lepas kamu. Malam ini kamu harus representasikan iman Kristen yang sejati. Kalau kamu tidak representasikan kepercayaan Kristen yang sejati, lalu kamu serang, itu nonsens itu. Itu abal-abal, tidak ilmiah, tidak akademik kamu. Asal mangap. Saya yang menilai agama Anda, yang harus Anda luruskan. Jangan warna Anda minta ke saya harus mengikuti warna Anda. Berbicara mengenai ilmiah percuma, mau ilmiah seapapun ilmiahnya Anda, faktanya Anda menyembah manusia, itu yang Anda harus patahkan. Masalah konsili Chalcedon menjadi penyebab lahirnya skisma di dalam Katolik, itu bukan urusan saya. Itu bukan pandangan saya harus menilai kalian dengan pola yang Anda inginkan. Saya ngerti bagaimana muncul ketidaksepahaman dalam internal Kristen mengenai jumlah tabiat atau pribadi yang ada pada diri Yesus. Saya ngerti, saya paham. Konsil Chalcedon itulah, maka gereja-gereja harus utama mendukung Kaisar Bizantium. Paham saya, Pak. Bapak nggak usah ngajarin saya itu. Saya nggak terjun di dunia apologet ini kalau saya nggak paham. Kalau Anda benar-benar punya pemahaman, ngapain Anda ngajak saya ilmiah? Silakan Anda makan itu ilmiah. Tapi pada prinsipnya, Anda menyembah manusia. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat gampang. Saya akan menjawab nanti ya. Yang pertama-tama, Sumba mengakui sendiri bahwa dia tidak ilmiah ya. Jadi dia sedang mau menyampaikan konsep ketuhanan yang tidak ilmiah di sini. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali mendengar itu. Pengakuan jujur dari Sumba. Dia tidak mau ilmiah. Kalau mau ilmiah katanya, ya sesama Kristen aja. Saya tidak ilmiah. Yang penting kamu menyembah manusia. Itu saja taunya ya. Dan ya bagus kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan perdebatan yang cukup sengit ya antara Ustadz Zuma dengan Pendeta MYM. Nah, untuk perlu kita ketahui, Pendeta MYM ini sudah beberapa kali berjumpa ya, berdebat dengan Ustadz Zuma. Namun argumen yang dibawanya selalu itu hanyalah asumsi dan berdasarkan angan-angan atau keinginan manusia yang mana dia ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan ya. Nah, begitu juga di dalam video kali ini, topiknya yang diangkat adalah dia mengatakan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia. Nah, yang menariknya di sini adalah
Itu menurut pendeta MEM adalah sangat logis ya. Padahal bagi kita sebagai umat muslim yang dituntut untuk berpikiran kritis, itu justru malahan bukan logis ya, tetapi sebatas hanya dogma, yang mana dogma tersebut sampai saat ini itu tidak dapat dibuktikan sama sekali oleh pendeta MEM ini. Dan bagaimana mungkin ya Tuhan yang Maha Kuasa tersebut disifati oleh manusia, bahkan dia mencoba untuk mendefinisikan tentang Tuhan tersebut ya. Padahal untuk ciptaan dari Tuhan itu sendiri masih banyak hal yang belum bisa dijelaskan oleh kemampuan pikiran manusia dan juga ilmu sains ya. Nah, disinilah letak ketidaklogisan argumen yang coba dibawa oleh pendeta MEM ini, dan seakan-akan untuk dicoba memaksakan terhadap Ustadz Zuma ya, dan juga kepada umat muslim lainnya. Nah, bagaimana keseruan debat ini kita akan saksikan bersama ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, serta share-nya. Oke, langsung saja kita simak bagaimana jalan perdebatan ini. Oke, baik. Mungkin tema kita terkait dengan 100% Tuhan, 100% Yesus ya. Jadi kata Allah saya rubah menjadi Tuhan, Pak, itu aja. Ya, kalau Zuma mau rubah silakan saja. Kalau saya tidak merubah, ya itu kan hak dia, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Jadi silakan nanti dalam debat dia mengatakan Tuhan dan bukan Allah ya. Kalau saya akan tetap mengatakan Allah sesuai dengan judul video ini ya. Lalu yang berikut kita akan debat 2 jam ya. Dan setelah 2 jam itu baru boleh orang-orang dari pihak Islam atau Kristen kita akan masukkan. Pertama mungkin nanti dari Islam atau Kristen, terserah saja untuk bertanya jawab dengan narasumber. Ya begitu Pak Felix dari saya. Dan mungkin nanti kalau bisa ya 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir itu ada apa istilahnya itu? Ada sesi battle-nya ya. Seperti itu. Oh. Iya. Kalaupun saya menggunakan bahasa Ibrani, Pak. Menyebut ilah aja, bukan bahasa Arab. Ilah atau Eloh. Oh, Karena begitu. kita lagi membahas tentang ajaran Yesus itu sendiri. Kalau Yesus kan tidak menggunakan bahasa Arab. Iya. Tapi kalau Pak MEM masih ngotot menggunakan bahasa Arab, ya nggak apa-apa, silakan aja. Saya cuma izin menggunakan kata ilah atau Eloh. Atau Ya, ya saya sudah bicara tadi. Kita sepakat aja daripada buang-buang waktu ini. Ya, lanjut. Iya, iya. Ya, baik. Untuk di awal ini saya akan open cam. Nanti saya akan tutup buka cam saja kalau saya. Biar wajah saya yang ganteng ini bisa dilihat oleh orang-orang. Ya. Nah, saudara, yang paling penting yang saya mau sampaikan cuma 2 hal. Yang pertama, keyakinan Kristen bahwa Yesus adalah Allah 100%, ya. Allah ya dalam pengertian di sini kalau bahasa Ibrani-nya Elohim, dalam bahasa apa namanya itu Aramaik yaitu Allah ya, lalu dalam bahasa Arabnya itu Allah, dalam bahasa Yunani-nya itu Theos, dalam bahasa Inggrisnya itu God, dan Indonesianya itu adalah Allah. Nah, Yesus adalah Allah itu mempunyai sesuatu dasar biblika yang sangat-sangat kuat sekali, dan memang Alkitab Kristen itu mengajarkan itu. Di satu sisi Yesus dinyatakan sebagai Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di sisi lain, firman itu dikatakan telah menjadi manusia dalam arti bahwa sang firman tadi mengambil natur manusia, ditambahkan kepada natur Allahnya, sehingga naturnya sekarang ada 2.
Ini saya hanya kutip bagian Injil Yohanes pasal 1 saja. Di seluruh Injil itu nyata kedua hal mengenai Yesus ini, yang ilahi 100% dan manusia 100%. Ya, nanti akan saya elaborasi di dalam debat ini mengenai poin ini. Poin kedua yang penting yang Suma harus memberikan klarifikasi dan memberikan satu respons malam hari ini adalah apa? Bahwa selama ini saya mengamati entah Suma, entah Nandar, entah Rifa, entah yang lain-lainnya itu polemikus Islam selalu gagal paham dan tidak pernah memahami doktrin Dwi Natur Kristus. Suma berulang-ulang saya mendengar dia berkata dari Logos yang adalah Tuhan berubah jadi manusia. Tidak ada pandangan Kristen seperti itu. Tuhan berubah jadi manusia itu salah, itu tidak ada itu. Lalu kemudian manusia berubah lagi jadi Tuhan, itu konyol sekali. Itu bukan pandangan Kristen dan tidak ada dasar Alkitabnya. Ya. Kemudian juga gagal di dalam mencampur adukan keduanya. Kalau kalau Yesus itu Tuhan, kenapa mati di kayu salib? Nah, ini pertanyaan yang konyol sekali dan tidak relevan. Karena yang mati di salib itu adalah kemanusiaan Yesus, bukan ketuhanan Yesus ya. Nah, karena problem ini, maka saya melihat seluruh polemikus Islam termasuk Bang Suma ini yang tidak berani menongolkan wajahnya ya, mungkin kurang ganteng dari saya hingga tidak menongolkan wajahnya begitu ya. Ya, jadi Bang Suma ini sering salah kaprah dan menyerang salah kaprahnya sendiri begitu. Maka malam hari ini saya minta, dan ini harus dapat respons dari Suma. Dia terlebih dahulu menyajikan apa pandangan Kristen tentang Dwi Natur Kristus. Bila perlu merujuk kepada Konsili Kalsedon. Bila perlu merujuk kepada, kalau bisa ya, kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, yang penting menjelaskan dengan benar saja. Tapi kalau mampu silahkan merujuk kepada bapak-bapak gereja, entah terserah Athanasius atau Augustinus ya, atau tokoh-tokoh abad pertengahan seperti Aquinas ya, atau yang lainnya seperti itu, atau tokoh-tokoh reformator atau teolog-teolog yang ada. Dan setelah dia betul-betul merepresentasikan pengajaran Kristen mengenai Yesus 100% Allah 100% manusia, baru boleh menyerang, baru boleh mengkritisi. Saya siap mempertahankan. Tetapi kalau dia membuat karikatur ya, tetap membuat karikatur tentang Dwi Natur Kristus, lalu yang diserang itu karikatur dia sendiri, saya bagaimana bisa menjawab? Suma sedang menyerang salah paham dia sendiri. Misalnya tadi itu contoh nyata, Tuhan berubah jadi manusia. Tidak ada itu pemahaman Kristen seperti itu. Kalaupun engkau menganggap itu Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan firman itu telah menjadi daging, orang Kristen tidak menafsir seperti itu. Suma yang menafsir seperti itu, bahwa Allah itu atau Tuhan itu berubah menjadi manusia. Tuhan tidak pernah berubah jadi manusia. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Maka yang benar adalah Yesus itu mengambil natur manusia ditambahkan kepadanya, sehingga naturnya ada dua. Dua ini berbeda, tapi bersatu dalam satu pribadi Logos. Nah, maka sebelum menyerang, saya minta Suma harus dulu menjelaskan, ya, paling tidak beberapa menit, apa yang Kristen percaya tentang doktrin Dwi Natur ini. Kalau itu sudah beres, baru boleh serang. Kalau tidak, nanti akan pembicaraannya melenceng kemana-mana dan sama sekali tidak relevan. Maka nanti saya akan terus bertanya, menginterogasi ya pengetahuan Bang Suma ini tentang doktrin Dwi Natur Kristus. Kalau seumpamanya sekarang kita berdebat tentang kenabian Muhammad misalnya, saya tidak bisa mengarang-arang sendiri tentang kenabian Muhammad. Saya mesti belajar itu dari buku-buku teologi Islam yang sangat bisa dipercaya, dan saya sendiri bahkan harus dengar Suma, apa yang dikatakan Suma tentang kenabian Muhammad. Berdasarkan pengertian itu, apa yang dikatakan Suma, baru saya boleh menyerang. Tapi Suma selama ini seluruh polemikus Islam sama sekali tidak merepresentasikan itu. Doktrin Dwi Natur Kristus, kacau sekali pemahaman mereka. Lalu pemahamannya yang kacau itu, yang dianggap itulah pemahaman Kristen, lalu mereka serang. Maka kacau sekali, sangat-sangat kacau. Saya masih beberapa menit, Pak Felix. Pak Felix, masih berapa menit saya? Ya, kurang lebih 1 menit lagi. Silakan. Ya, saya lanjut ya.
Jadi itu fakta yang terjadi ya. Maka dalam debat malam hari ini tidak boleh terjadi seperti itu. Kalau tetap ada misrepresentasi atau merefleksikan secara salah iman Kristen nanti lalu diserang, saya akan meluruskan itu. Saya akan meluruskan. Kristen bukan seperti itu. Serangan Anda tidak relevan. Saya akan selalu seperti itu nanti untuk mengingatkan. Bila perlu nanti saya akan merujuk kepada Konsili Chalcedon, merujuk kepada pemikiran-pemikiran para teolog yang saya sangat-sangat kuasai sekali karena saya adalah seorang teolog. Ya, seperti itu. Jadi, itu catatan saya yang kedua. Sehingga debat kita benar-benar ilmiah. Artinya, yang kita serang itu betul-betul merepresentasikan pemikiran daripada lawan kita. Ya, saya kira saya sampai di sini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sosok manusia bernama Yesus, yang mana kemudian dialog ini terjadi oleh karena ada tantangan dari pendeta MYM terkait dengan manusia Yesus yang kemudian dianggap 100% Tuhan. Baik, sebelum saya mengurai lebih jauh, ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa Yesus yang datang kepada Bani Israel itu mengajarkan ajaran tauhid. Tauhid di dalam keilahian, tauhid di dalam ibadah, dan kemudian tauhid di dalam kepenguasaan atau kekuasaan. Jadi Yesus yang kemudian pada konsili berikutnya yang terjadi terhadap kekristenan itu diangkat dan dianggap dengan SK bahwa dia itu adalah Tuhan. Nah, Yesus mengajarkan tauhid keilahian, bahwa yang ilahi itu bukan dirinya. Di dalam Markus 12 sampai nomor 23, 28 sampai nomor 32 jelas diterangkan di sana bahwa ketika orang-orang Torah, penganut Torah, ahli Torah mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab tentang dirinya, bahwa dirinya itu adalah pengajar, dia adalah guru. Nah, maka kemudian Yesus ditanya oleh orang-orang yang ada pada saat itu, hukum manakah yang paling utama? Ya, jadi ketika Yesus ini yang seharusnya mengatakan dirinya adalah ilahi, justru pada saat itu dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan hukum yang utama adalah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Dengarlah wahai Israel, Tuhan ilah kita, Tuhan itu esa. Nah, artinya bahwa Yesus tidak mengajarkan dirinya ilahi, karena hukum utama adalah tidak ada Tuhan selain daripada apa yang kemudian diperintahkan Yesus kepada Bani Israel. Lalu kemudian di dalam ajaran Yesus, setiap kali hari dia masuk ke dalam sinagoge, tentu yang dia bacakan adalah kitab-kitab terdahulu, bukan kitab perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Di dalam Yesaya 45 nomor 21 diterangkan, beritahukanlah dan kemukakanlah, biarlah mereka berunding bersama-sama, siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari dulu. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain daripada aku. Aku itu yang adil dan juru selamat, tidak ada lain kecuali aku. Nah, lalu kemudian di dalam Yesaya 5 juga diterangkan bahwa kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Kemudian nanti akan muncul ajaran berikutnya tangan Tuhan ini. Di dalam Yesaya 46 nomor 5, pendeta MYM akan mengatakan, yang aku samakan dengan dirimu, yang kusetarakan dengan dirimu adalah manusia anak Maria bernama Yesus. Nanti kita lihat. Lalu kemudian ajaran Yesus yang kedua ketika dia datang kepada Bani Israel adalah mengajarkan tentang tauhid penguasaan atau kepenguasaan. Nah, diterangkan di dalam Yesaya 44 nomor 24 bahwa tentang apa yang kemudian diajarkan oleh para nabi terkait dengan ajaran Musa, ajaran Yesaya, ajaran
rabi-rabi yang kemudian Yesus juga diantaranya disebut sebagai rabi, di situ jelas dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, tidak ada dua apalagi tiga. Akulah yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Tidak ada satupun yang mendampingi aku. Lalu kemudian sangat jelas diterangkan di dalam Mazmur 104 nomor 27. Bagaimana kemudian di situ menerangkan semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yesus mengajarkan tauhid dalam peribadatan. Jadi tentang penyembahan. Di dalam Matius 4 nomor 10, Yesus mengajarkan hanya berbakti kepada yang mengutus dia. Yang mereka kemudian sebut dengan sebutan Bapa. Begitupun di dalam ajaran Nabi Musa. Ulang 6 nomor 13. Ya, engkau harus takut akan Tuhan ilahmu. Kepada dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, intinya adalah bahwa ketika kita memahami bahwa Yesus sendiri mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang dirinya bukan Tuhan, mengajarkan tentang Tuhannya itu hanya satu, muncul kemudian pengajaran yang mengatakan Yesus 100% Tuhan dan Yesus 100% bukan Tuhan. Nah, kenapa demikian? Karena hal ini diputuskan pada konsili Efesus Juni 431, 400 tahun kurang lebih setelah Yesus itu terangkat ke langit. Dan ini disponsori oleh Kaisar Romawi Theodosius II. Ini harus dipahami nih, bahwa SK terangkatnya Yesus yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan 100%, itu datangnya setelah 400 tahun kemudian, dan sekarang diimani oleh orang-orang Kristen, oleh teman-teman kita yang ada di Indonesia. Tapi sebagian. Nah, dikatakan bahwa oleh karena itu kita mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Tuhan, sebagai Tuhan yang sempurna 100%, sekaligus manusia yang sempurna 100%. Jadi boleh saya mengatakan, Yesus itu menurut konsili di Efesus Juni 431, Yesus itu 30 detik. Oke. Lanjut. Oke. Jadi saya katakan bahwa keputusan diangkatnya, diberikannya gelar kepada Yesus 100% Tuhan, itu semata-mata keputusan hasil konsili manusia, bukan atas firman Tuhan, bukan atas kalam Tuhan, bukan atas legitimasi dari Yesus, bukan atas legitimasi dari ibunya Yesus, atau pamannya Yesus, atau saudara-saudaranya Yesus, tetapi dari mimbar gereja kemudian, yang memang dari sejak semula, mengajarkan ajaran politeisme, banyak Tuhan, banyak sembahan, ada Bapa, ada Anak, ada Roh, dan seterusnya. Karena itulah kemudian malam ini sangat menarik, kalau kita lihat pendeta MYM, banyak celoteh, banyak curhat, tapi nggak apa-apa. Selesai, makasih. Bro Suma. Ya, sebenarnya saya tidak mendengar baik tadi dari pemaparan dari Pak MYM ya, tapi nggak apa-apa. Itu disebabkan karena jaringan saya memang ada gangguan, saya lagi di gunung. Ya, jadi sepintas saya mendengarkan bahwa Pak MYM mengatakan Yesus itu bukan Tuhan yang dilantik kemudian, tetapi adalah Tuhan dari sananya atau seperti apa, nanti coba diluruskan. Yang pasti kemudian adalah Pak MYM sudah mengakui pada pertemuan kita sesi dulu bahwa Yesus itu selama-lamanya adalah manusia. Sama seperti yang diterangkan kemudian di dalam kitab Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama. Pak Felix, saya bisa interupsi ya? Saya minta untuk jangan ditanggapi dulu, Pak. Biar selesai, baru Nah, silakan. ini buang-buang waktu nanti, karena tidak Waktu merepresentasikan apa yang saya itu tadi. Tidak merepresentasikan yang saya sampaikan tadi. Buang-buang waktu, saya tidak tanggapi nanti kalau tanggapannya tidak nyambung dengan itu poin saya. Dan nanti coba dibijak aja sedikit Pak, bijak aja. Kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan apa yang Anda paparkan, karena Anda penganut ajaran kasih, Dihentikan Bapak yang dulu tanggapi nanti timingnya. pada sesi Bapak, gitu loh. Gak usah panik, santai aja napa. Tidak, saya tidak panik. Anda Pak tidak Polres, mendengarkan dihentikan pernyataan dulu saya ya. tadi, jadi apa yang Anda mau Timenya. tanggapi? Saya Apa yang Anda mau tanggapi? mendengarkan. Anda mengatakan Ya. bahwa salah Apa? saya yang telah mengatakan Kristen melantik Ada Yesus dua menjadi poin Tuhan. tadi. Ada dua poin tadi. Saya tidak bicara istilah melantik tadi. Saya tidak bicara itu. Ada dua poin yang saya sampaikan tadi. Saya tidak bicara melantik tadi. Makanya Poin ini pertama tidak apa, bisa. Kecuali Poin makanya pertama. kecuali serahkan ke saya.
Kecuali serahkan ke saya baru Anda tanggapi. Kalau tidak Poin nyambung apa? nanti. Sebutkan aja poin apa yang pertama. Mana bisa hanya sebut langsung singkat. Saya menyampaikan itu 7 menit tadi. Paling Ini tidak kasih berbicara saya mengenai waktu. konsep akidah, Pak. Konsep ketuhanan. Anda tinggal menyebutkan. Sulit Ya, kan? jadi tolong Tidak ketua bisa tinggal narasumber. menyebutkan. Saya bicara 7 Tolong. menit tadi. Tolong ketua narasumber coba dengarkan apa yang saya katakan ya. Ya, saya harap ini dilanjutkan saja. Kan ada tanggapan ya. Sehingga nanti Saya ditanggapi, paparkan. diklarifikasi. Betul. Sabar-sabar Pak Bro Suma, sabar ya. Baik. Ya, ya. Jadi saya minta untuk kita pada rule-nya aja. Jadi saling tanggap menanggapi. Soal klarifikasi dan lain sebagainya, silakan pada saat waktunya. Ya, seperti itu. Time dari Pak Kores, saya pikir Gimana dilanjutkan timernya ya. di reset lagi atau gimana? Ini 4:03, udah jalan 47 detik. Sudah berapa menit tadi? Baru 47 detik. 47 detik. Di reset saja, diulangi ya. Oke. Oke, Ya, timer silakan berjalan ketika dimulai. Ya. Gurunda mulai berbicara. Oke, silakan. Iya. Ya, jadi yang saya katakan bahwa saat ke pertemuan kita waktu dulu, Bapak mengatakan Yesus itu selama-lamanya adalah manusia. Dia tidak berubah. Oleh karena itulah saya katakan bahwa itu sudah betul karena berdasar terhadap kitab Anda sendiri. Di dalam Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi, Yesus itu mau dibawa kemanapun, tetap saja dia adalah manusia. Lalu kemudian Bapak saya dengarkan tadi ngoceh, menyebut saya, menyebut semua-semua, apologet muslim katanya seperti ini. Dan itu memang fakta. Kenapa? Karena Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya adalah manusia. Lalu kemudian belakangan muncul pernyataan bahwa Yesus juga adalah 100% Tuhan. Dengan kata lain, Yesus itu 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Karena manusia tidak mungkin Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan dan juga 100% manusia, berarti saya mengartikan Yesus itu Tuhan dan juga Yesus itu bukan Tuhan. Nah, ini konsep yang kemudian Anda ingin ajarkan ke kita, ingin Anda sampaikan ke kita, konsep yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Karena Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya hanya sebagai utusan Tuhan. Dia tidak pernah mengajarkan bahwa akulah Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang ingin saya katakan kepada Bapak. Bahwa ketika Bapak mengatakan, Yesus itu selama-lamanya adalah manusia, maka sebenarnya Bapak salah untuk memilih tema. Karena memang Yesus itu adalah manusia. Selama-lamanya dia adalah manusia. Dan dia tidak akan pernah berubah menjadi apapun. Dia adalah manusia, selamanya dia menjadi manusia, dan sampai kapanpun dia akan menjadi manusia. Nah, yang keliru kemudian adalah yang menyembah manusia ini. Kenapa? Karena ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan dan bukan Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, anak Maria itu 100% Tuhan, manusia yang kemudian setelah dia terangkat ke langit, muncul SK yang mengatakan dia juga 100% Tuhan. Ini menyalahi ajaran Yesus. Oleh karena itulah kemudian Yesus mewanti-wanti kepada pengikutnya yang asli, pengikutnya yang asli tabinya ya, bahwa waspadalah kepada orang Farisi, ahli Torah, mereka yang kemudian membawa-bawa namaku. Percuma mereka ya memujiku, sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Ini pernyataan Yesus itu sendiri. Berarti di tengah keberadaan Yesus akan muncul oknum-oknum yang akan mengajarkan sesuatu yang menyimpang daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Sementara Yesus ketika ditanyai oleh orang-orang sesamanya, bagaimana engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu yang baik, yaitu jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka lakukan segala perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan yang mengutus Yesus. Dan ketika kita menyelidiki, tidak ada satupun perintah Tuhannya Yesus
untuk mendudukkan Yesus sebagai Tuhan 100%. Yesus murni adalah manusia tanpa ada embel-embel 1%, 2%, 3%, apalagi sampai 5, apalagi sampai 2, apalagi sampai 100%. Jadi ini adalah satu pemahaman yang tidak punya makna sebenarnya. Yesus manusia 100%. Kemudian di waktu yang bersamaan juga dia 100% Tuhan. Apa maksudnya? Apa maksudnya nih? 100% dia Tuhan, 100% dia bukan Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, apakah salah kalau saya mengatakan Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% burung merpati? Silakan Anda tanggapi. Masih 30 detik. Nah, inilah dia. Kalau kita nggak ada timer, makanya saya itu sukanya di Zoom, Pak. Kalau di Zoom kita aman, kita bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Oke, nggak apa-apa. Saya tegaskan kepada Bapak, siapa dan kapan ada ajaran Yesus itu 100% Tuhan? Kalau dia 100% Tuhan, maka burung merpati juga 100% Tuhan, 100% burung merpati. Oke, silakan. Sip. Waktu habis. Baik. Ya, baik. Sudah terlihat dari awal bahwa Suma ini sangat-sangat tidak akademik dan sangat-sangat tidak ilmiah ya. Jadi dia menanggapi apa yang dia tidak tahu apa-apa dari saya. Sudah, itu tipikal mereka-mereka ini seperti itu. Ya, jadi tadi dia akui bahwa dia tidak mendengarkan apa yang saya katakan karena ada gangguan-gangguan. Lalu dia bilang saya cuma tangkap saja bahwa MYM bicara tentang Yesus dilantik. Kapan saya bicara Yesus dilantik tadi? Itu ngarang kamu itu Suma. Jadi itulah tipikal kalian ini tidak mendengarkan penjelasan kita ya, lalu kemudian ngarang sendiri, lalu ditanggapi sendiri, diserang sendiri seperti orang membuat orang-orang di sawah ya, lalu kemudian dipukul sendiri, lalu merasa menang sendiri, lalu sorak-sorak sendiri. Ha gitu ya. Lucu kalian ini. Makanya saya bilang ya, ini karena sangat relevan dalam debat ini, ketahuan sekali Suma tidak mendengarkan pernyataan saya langsung memberikan tanggapan dengan ngarang, maka betul-betul kalian tidak ilmiah. Saya debat dengan Valen kemarin masih lebih ilmiah. Dengan Valen itu masih lebih ilmiah. Dia mendengarkan baik-baik dan merepresentasikan walaupun saya tidak sepakat dengan dia. Dan saya serang argumennya. Ya, itu yang pertama. Ya, yang saya katakan tadi, penjelasan saya mengenai Yesus itu Allah 100% dan manusia 100% itu singkat saja. Karena saya akan elaborasi nanti di dalam perjalanan dialog ini, begitu ya. Nah, yang poin yang saya tekankan yang Zuma harus kasih tanggapan tadi apa? Anda paham tidak doktrin Kristen itu tentang Dwi Natur Kristus? Yesus itu Allah 100%, manusia 100%. Pertanyaan saya, menurut doktrin Kristen, pribadi Yesus berapa? Roh Yesus berapa? Lalu kemanusiaan dan kealahannya bersatu bagaimana? Anda bisa rujuk di Konsili Kalsedon bagaimana? Kalau Anda bisa merepresentasikan pemahaman Kristen mengenai doktrin Dwi Natur ini, baru Anda serang, itu baru akademik, itu baru ilmiah. Ya, maka maaf saja ya, mending sebetulnya ya, Menahem Ali itu jauh lebih ilmiah ya, karena dia akan mendengarkan argumentasi lawan dan dia merepresentasikan itu lalu dia serang itu yang saya mau. Nah, maka dari seluruh apa yang dikatakan Suma tadi dan dulu ya, itu adalah satu bukti bahwa dia tidak memahami doktrin Kristen tentang Dwi Natur Kristus. Dia berkata Allah katanya atau Tuhan katanya berubah jadi manusia lalu jadi Allah lagi. Siapa yang mengajar begitu? Di mana itu? Konsili mana yang mengajar begitu? Di Alkitab di mana diajarkan seperti itu? Tidak ada orang Kristen percaya seperti itu. Kealahan Yesus tetap Allah. Kemanusiaannya sendiri, lain, berbeda dengan kealahannya, tapi bersatu dalam satu natur, dalam satu pribadi, yaitu pribadi Logos. Nah, yang saya maksud tadi, Anda harus merepresentasikan benar-benar pemahaman Kristen ini, baru Anda serang, baru saya jawab. Kalau Anda ngarang sendiri, apa yang saya jawab? Semua yang Anda sampaikan itu Anda relevan dengan iman Kristen. Apa yang Anda sampaikan bukan itu kepercayaan Kristen. Anda sebut-sebut Yesus dilantik. Sejak kapan Yesus dilantik? Coba sekarang Anda tunjukkan, jangan asal mangap. Ya, tunjukkan itu surat lantiknya di mana.
stempelnya siapa? Stempelnya kaisar yang engkau sebut-sebut tadi siapa? Engkau juga bicara konsili Efesus. Itu hanya penegasan Efesus. Anda kalau mau bicara Yesus, bagaimana itu perdebatan Athanasius dan Arius lalu dibawa ke sidang oleh Kaisar Konstantinus, itu konsili Nisea itu 325. Itu intinya di sana. Lalu itu diteguhkan di konsili Konstantinopel, hanya mengulang saja, tapi ada penegasan tentang bagaimana Roh Kudus di sana. Ya, Anda mengutip konsili Efesus ya, yang apa namanya itu yang kemudian saja itu seperti itu. Ini membuktikan Anda secara historikal itu kekristenan tidak paham ya, bagaimana doktrin Divinatur Christus itu digumulkan ya, dan dari Nisea kemudian Konstantinopel kemudian itu menuju pada tahun 450 itu di konsili Chalcedon. Ini yang saya minta Anda rujuk. Apa yang Anda paham tentang konsili Chalcedon? Bagaimana rumusannya? Anda bisa jelaskan kepada saya. Kalau Anda bisa jelaskan ini, baru Anda serang, saya akan jawab. Kalau tidak, Anda ngomong sendiri, ngomong yang Anda paham sendiri tentang iman Kristen, yang orang Kristen tidak paham apa-apa. Selama ini kita biarkan kalian menari-nari dalam pemikiran kalian, lalu serang sendiri pemikiran kalian. Malam ini saya tidak akan lepas kamu. Malam ini kamu harus representasikan iman Kristen yang sejati. Kalau kamu tidak representasikan kepercayaan Kristen yang sejati, lalu kamu serang, itu nonsens itu. Itu abal-abal, tidak ilmiah, tidak akademik kamu, asal mangap. Ya, saya bicara sampai di sini. Saya bicara sampai di sini. Saya minta tunjukkan SK-nya. SK-nya share screen sekarang. SK-nya stempel siapa? Itu tunjukkan. Kalau tidak, asal mangap itu. Tunjukkan SK-nya sekarang. Yang SK pengangkatannya, mana? Stempelnya siapa? Tanda tangan siapa? Oke. Ya baik, Ya, oke. Ya, jadi saya jadi pikir gini. bisa sabar ya, Bro Suma. Apa mau dihitung waktunya atau masih mau gimana? Langsung aja, Pak. Saya tidak mau Langsung mengikuti aja. Oke, kalau begitu keinginan Pak beliau. Penatua, Enak kali, silakan ngapain saya harus waktunya ikuti kemauannya, jalan. gitu loh. Ya, Anda yang ya, harus silakan. menilai saya. Saya yang menilai agama Anda, yang harus Anda luruskan. Jangan warna Anda minta ke saya harus mengikuti warna Anda. Berbicara mengenai ilmiah percuma, mau ilmiah seapapun ilmiahnya Anda, faktanya Anda menyembah manusia, itu yang Anda harus patahkan. Masalah konsili Chalcedon menjadi penyebab lahirnya skisma di dalam Katolik, itu bukan urusan saya. Itu bukan pandangan saya harus menilai kalian dengan pola yang Anda inginkan. Saya ngerti bagaimana muncul ketidaksepahaman dalam internal Kristen mengenai jumlah tabiat atau pribadi yang ada pada diri Yesus. Saya ngerti, saya paham. Konsili Chalcedon itulah, maka gereja-gereja harus utama mendukung Kaisar Bizantium. Paham saya, Pak. Bapak nggak usah ngajarin saya itu. Saya nggak terjun di dunia apologet ini kalau saya nggak paham. Minta SK. Emangnya Yesus itu di SK kan, dilantik kemudian disumpah menjadi Tuhan? Kagak, Pak, bukan begitu cara mahamnya. Sekarang tugas Anda adalah sebagai seorang tokoh agama meluruskan kalau saya salah bahwa Kristen menyembah manusia. Titik. Pertanyaan saya Anda tidak sentuh. Kenapa Anda panik? Anda hanya menyerang pribadi saya. Anda mengaku hebat, mulut lebar, ngomong so hebat tentang Kristen. Tapi apa yang Anda utarakan sekarang? Kutanya Anda, firman pertama yang diterima Yesus, wahyu pertama, Anda nggak bisa jawab. Anda hanya curhat. Habis itu, nanti Anda menolak di channel Anda. Tantang saya, sebut-sebut saya. Anda ingin membahas tentang konsili atau membahas tentang Yesus yang Anda katakan 100% manusia, 100% Tuhan? Atau Anda ingin menjadi murid saya? Anda nggak bisa mewarnai saya, Pak MYM. Saya juga ini apologet. Anda nggak perlu tahu saya sekolah di mana. Karena dalam diri saya ada Roh Kudus yang membimbing saya tentang kebenaran. Paham? Anda mau taati tentang pemahaman saya tentang Kristen. Yang saya tahu dan yang Anda harus bantah, karena ini adalah undangan Anda. Patahkan argumen saya bahwa Pak MYN menyembah manusia. Nggak usah Anda sembunyi di balik pengetahuan Anda. Saya pun kalau Anda berbicara mengenai agama saya tidak minta Anda untuk di mana kau sekolah, apa yang kau pahami tentang tauhid, apa di mana kitab apa yang kau pelajari. Nggak begitu cara dialog, Pak. Sekarang kalau Anda nantang saya, berarti saya punya nilai di mata Anda. Nilai saya itu Anda rontokkan. Jangan Anda pakai cetakan Anda untuk kemudian membentuk saya. Tidak bisa begitu. Ya, kalau Anda benar-benar punya pemahaman, ngapain Anda ngajak saya ilmiah? Silakan Anda makan itu ilmiah. Tapi pada prinsipnya, Anda menyembah manusia. Apa gunanya ilmiah? Kalau faktanya pada iman Anda,
kedudukan Anda sebagai penyembah manusia. Itu yang Anda harus patahkan. Yesus yang manusia, 100% manusia, dianggap 100% Tuhan. Anda ingin cari dari mana konsep itu? Karena Anda sendiri sudah belajar. Saatnya sekarang Anda meluruskan, mengajarkan ke saya. Jangan justru saya yang ngajarin Anda. Jawab pertanyaan saya tadi, Pak. Kalau Yesus yang adalah manusia, yang punya anus, punya kelamin, Anda tuhankan karena Anda punya konsep, dia juga ada 100% Tuhan. Saya kasih kepada Anda, burung merpati juga yang datang ketika Yesus itu dibaptis, berarti dia juga adalah 100% Tuhan. Berarti Roh Kudus 100% Tuhan, Roh Kudus juga 100% burung merpati. Ini agama apa ini? Menuhankan burung merpati. Itu yang Anda harus bantah, Pak. Kembali saya bertanya kepada Anda. Nggak usah ilmiah-ilmiah sok-sok tinggi gitu. Nggak perlu. Mau tinggi siapapun, setinggi apapun Anda, faktanya di mata kita ini, Anda menyembah manusia bernama Yesus. Pertanyaan saya jawab. Kalau Yesus 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan, berarti burung merpati 100% Tuhan, 100% burung merpati. Jawab itu. Benarkah demikian? Kalau tidak, apa alasannya? Silakan. Masih 50 detik. Ya, jadi itu Pak, nggak usah Bapak itu Dicukupkan. ngajar-ngajar ilmiah. Kalau Bapak mau ilmiah, di internal Bapak aja. Kalau sama saya, ya, kalau sama saya, itu belajar tentang konsep ketuhanan, langsung pada pokok poinnya, Pak. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau dia 100% Tuhan, buktikan mana sisi ketuhanannya. Bapak kan pintar, Bapak kan dokter, Bapak kan hebat. Ajarin saya bahwa Yesus yang manusia itu yang tidak tahu apa-apa itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Mana buktinya? Buktikan sekarang. Mumpung kita ditonton ribuan anak bangsa, buktikan bahwa 10 manusia detik. Yesus yang makan ikan goreng itu adalah 100% Tuhan. Itu Pak yang Anda harus buktikan. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat gampang. Saya akan menjawab nanti ya. Yang pertama-tama, Sumba mengakui sendiri bahwa dia tidak ilmiah ya. Jadi dia sedang mau menyampaikan konsep ketuhanan yang tidak ilmiah di sini. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali mendengar itu. Pengakuan jujur dari Sumba. Dia tidak mau ilmiah. Kalau mau ilmiah katanya, ya sesama Kristen aja. Saya tidak ilmiah. Yang penting kamu menyembah manusia. Itu saja taunya ya. Dan ya bagus kalau begitu ya. Itu yang pertama, poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, ajari saya katanya. Kalaupun saya mengajari Anda sekarang konsep iman Kristen mengenai Dewi Natur, Anda mau terima enggak? Nah, saya bukan mau Anda percaya, tapi maksudnya mau tidak untuk memahami. Setelah Anda paham baik-baik baru diserang, biar nggak membuat karikatur tentang Kristen lalu Anda serang. Itu tidak ilmiah, itu tidak akademik namanya. Ya, kalau mau akademik itu, pahami argumentasi Kristen baik-baik. Setelah memahami Dewi Natur itu, bukan untuk kamu percaya, tidak perlu kamu percaya. Kamu kan orang Islam, kamu percaya Tauhid. Nabimu kan Muhammad. Kamu kan tidak percaya Yesus Tuhan. Saya tidak minta kamu percaya. No, bukan itu. Tapi kamu memahami doktrin Dewi Natur ini supaya kamu bisa serang dengan benar nanti. Sama kalau saya mau serang kenabian Nabi Anda, ya. Mau menyerang kenabian Nabi Anda, Nabi Muhammad, saya akan mesti belajar dari Anda dulu. Muhammad ini apa? Saya belajar dari ahli-ahli Quran, dari teolog-teolog Islam. Setelah saya paham, baru saya serang. Itu yang saya maksud, Bro Suma. Anda tidak usah kepanasan, ngamuk-ngamuk begitu, ya. Santai aja, ya. Nah, saya jawab tadi itu pertanyaan yang bagi saya sangat konyol sekali. Ya, mengapa konyol? Karena itu merepresentasikan ketidakpemahamannya tentang doktrin Dewi Natur Kristus. Ya, dia bilang tadi apa? Kalau manusia itu Tuhan, ya, Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus adalah 100% Allah, 100% Tuhan, 100% manusia katanya ya. Apakah Roh Kudus itu boleh disebut 100% Allah, 100% merpati? Dalam dunia akademik itu, dua hal yang berbeda mesti dibedakan. Case mengenai Yesus, Dewi Natur Kristus, dan case mengenai, case tahu ya, ngerti bahasa Inggris ya, kasus ya, mengenai Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati ya. 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 Jangan interupsi dulu ya.
case mengenai Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati, itu adalah dua hal yang berbeda. Logik itu seperti kalian orang Islam sering bilang logik selama ini. Kalian mencampur adukan hal yang tidak sama. Lalu Anda bilang kalau Yesus 100% Allah, 100% manusia, padahal dasarnya dia manusia. Loh, kenapa kalau saya berkata Roh Kudus adalah 100% Allah, 100% burung merpati? Benar apa enggak? Ini dua kasus yang berbeda. Ya, tidak bisa disamakan begitu saja. Logik membedakan apa yang tidak sama, menyamakan apa yang sama. Itu kata Egy Sujana dulu ya. Dan itu bukan asli punya dia, itu dia kutip dari itu ilmu logika dari Aristotel itu. Itu logika Aristotelian itu. Ya, logika itu apa? Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ya, kita pakai itu sekarang secara ketat supaya saya mau melihat semua akademik apa enggak, ilmiah apa enggak. Ya. Nah, sekarang Yesus makan ikan. Itu manusianya semua. Kita tidak berkata Yesus yang berjalan di bumi itu Allah. Yang terlihat tubuhnya, yang mati di atas kayu salib. Kami tidak katakan itu Allahnya. Atau itu kealahannya. Kristen siapa yang berkata begitu, Suba? Yang mati di salib itu kemanusiaannya, Suba. Itu natur manusianya. Tapi natur Allah Yesus itu berbeda dari natur manusianya. Natur Allah Yesus tetaplah Allah sang logos ilahi dari kekal sampai kekal. Natur manusianya itulah yang berjalan-jalan di bumi, ya, yang menderita di atas kayu salib, yang bisa makan ikan goreng. Itu natur manusianya. Karena memang Yesus ada dua natur yang berbeda yang tidak bisa dicampur baur. Dibedakan dan jelas antara natur Allahnya dan manusianya, tidak campur baur. Nah, Anda mencampur baurkan natur manusia Yesus dan natur Allahnya, maka kacau, itu illogical, irasional. Maka Anda menciptakan irasionalitas di dalam pikiran Anda sendiri. Lalu Anda anggap itu pemahaman Kristen, lalu Anda serang. Maka sekali lagi, ini namanya menyerang karikatur yang dibuat sendiri. Malam hari ini saya akan obok-obok kamu secara akademik. Kita harus akademik, sampai kamu ngamuk-ngamuk tidak masalah ya. Saya akan akademik sekali malam hari ini. Saya akan pakai ketat hukum logika. 10 detik. Law of non-contradiction. Jadi kalau ditanya, yang makan ikan goreng siapa? Kemanusiaan Yesus itu, bukan kealahannya. Maka orang Kristen sembah manusia pada atau Allah? Kami menyembah Allah dan manusia dalam Yesus Kristus. Ulang. Kami menyembah Allah dan manusia dalam Yesus Kristus. Ya, jelas itu. Ya, thank you. Oke, baik. Jadi Silakan. saya sama sekali tidak mendengarkan dari paparan Pak ini tadi setelah saya gitu ya. Jadi saya akan mengulang bahwa yang saya pahami berbicara mengenai Yesus, jangan belajar ke tempat lain dulu. Jadikan Bible itu sebagai acuan untuk mengetahui Yesus ini siapa. Sebentar Bro Suma, time-nya dihentikan dulu Bro Suma. Mungkin tadi tidak dengar, tapi saya sampaikan yang diminta oleh Pak MYM, coba digunakan logikanya secara ketat dalam pemahaman atau narasi tentang Yesus. Dan yang kedua, Pak MYM menekankan, tetap menekankan natur Allah berbeda dari natur manusianya Yesus. Kira-kira intinya di situ. Dipersilakan timingnya itu di-reset kembali ya. Bisa diulang, Pak, bisa diulang. Iya. Yang pertama diminta untuk tetap menggunakan logik. Ya. Yang pertama Suara diminta. Bapak putus-putus. Aduh. Sekarang jelas? Bisa jelas? Bisa jelas ya? Yang Ya, lain bisa jelas diulang, nggak Pak? suara saya? Oke. Jadi ada 2 poin. Yang pertama, Pak MYM minta kepada Bro Suma untuk tetap menggunakan logikanya secara ketat dalam hal memahami maupun menarasi tentang Yesus. Dan yang kedua, penekanan Pak MYM yaitu natur Allah berbeda dari natur manusianya Yesus. Intinya di situ. Dipersilakan kepada Bro Suma, waktunya berjalan setelah Bro Suma mulai berbicara. Dipersilakan, Bro. Susah. Berat saya, Pak, mendengarkan suaranya. Gini aja lah, Pak Moderator, gini aja lah. Kalau memang Iya. apa namanya sinyal gak bagus, nggak usah dilanjutkan. Nanti saya ada waktu hari Kamis tetap di room saya. Lalu kalau mau bertandang malam berikutnya di Jumat di roomnya Suma. Ini saya tidak sejahtera kalau kayak gini. Ini lagi jalan argumentasi, maunya lancar tapi kendala seperti ini tidak boleh. Kita stop aja kalau memang ini. Kalau memang nggak mampu, kalau memang nggak mampu internetnya.
Kalau sekarang bisa jelas ya. Cek. Saya Itu ya, jelas mestinya. kadang jelas Pak, kadang jelas, kadang putus. Oke, kalau sekarang udah bisa jelas Oke. ya. Boleh ya? Ya, jelas. Boleh. Oke. Saya ulangi lagi. Yang pertama, permintaan dari Pak MYM adalah ketat menggunakan logikanya dalam memahami maupun menarasi tentang Yesus. Dan yang kedua, Pak MYM tetap menekankan natur Allah, natur ilahi berbeda daripada natur manusianya Yesus. Saya pikir itu dapat ditangkap oleh Bro Zuma, dan Bro Zuma dipersilakan, timingnya segera berjalan. Dipersilakan, Bro. Baik. Oke. Ya. Jadi kalau ingin berbicara mengenai Yesus, ya tanya kepada Yesus apa yang diceritakan tentang dirinya. Jangan tanyakan kepada konsili-konsili. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, siapa diri Yesus, jangan tanya ke konsili. Jangan tanya hasil daripada muktamar. Jangan tanya ke situ. Tapi baca kitab. Apa yang kemudian Yesus uraikan tentang dirinya, dan apa yang Yesus uraikan tentang Tuhannya, itulah dia. Kebenaran itu di situ. Bukan kebenaran itu bersumber daripada hasil pertemuan. Bahwa keinginan-keinginan para penggawa-penggawa Romawi Yunani menginginkan adanya pengganti daripada sembahan mereka secara turun-temurun kepada oknum baru bernama Yesus. Itu konsili. Tapi kalau berbicara mengenai Bible yang Anda pegang hari ini, maka sangat jelas di situ Yesus mengatakan Tuhan adalah Tuhan, dia adalah bukan Tuhan. Nah, ini yang saya minta kepada MYM, patahkan argumentasi saya yang mengatakan bahwa Kristen itu menyembah manusia. Karena data-data di dalam pemahaman yang ada di dalam kitab saudara, jelas terukur bahwa Yesus itu adalah manusia, dan Tuhannya adalah Tuhan itu sendiri. Makanya tadi di awal saya mengatakan kepada saudara, bahwa di dalam kitab yang Anda pegang, di situ diterangkan bahwa Tuhan itu berdiri sendiri. Di terjemahannya dikatakan seorang diri. Kalau dia dikatakan seorang diri, berarti tidak ada yang lain. Belum lagi ketika dia berbicara bahwa manusia harus tahu. Di dalam Yesaya 45 nomor 6, manusia harus tahu bahwa tidak ada Tuhan di luar aku. Ini data, Pak. Jadi mau konsili 1000 untuk memutuskan anak Maria menjadi Tuhan, itu percuma. Selama dalil-dalilnya di dalam kitab Anda menerangkan tidak ada Tuhan di luar aku, tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda hanya mengatakan ilmiah. Apanya yang ilmiah? Kalau faktanya Yesus itu manusia, kemudian dikatakan dia 100% Tuhan. Tuhan itu, Pak, kalau Anda melihat dari kitab Perjanjian Lama, di dalam Keluaran 32 nomor 39 misalnya, apa yang diterangkan? Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Sementara Tuhan Anda yang bernama Yesus itu dimatikan, dihidupkan. Jadi mau ilmiah kayak mana itu? Ilmiah seperti apa yang Anda inginkan? Anda ingin saya menuturkan apa yang terjadi di konsili-konsili. Saya sudah katakan kepada Bapak, saya belajar, Pak. Dan saya tidak ingin perhatian saya tersedot ke sana. Kenapa? Karena setelah saya belajar panjang, ternyata hasilnya cuman pemahaman bahwa Yesus yang manusia itu kemudian diartikan dan dimaknai bahwa dia memiliki dua natur, memiliki dua kepribadian. Manusia, satu Tuhan. Itu aja ending daripada konsili itu. Kalau Anda ingin kemudian melakukan kajian-kajian ilmiah, itu udah selesai, Pak. Itu udah ditinggal masa itu. Sekarang saatnya Anda membantah apa yang saya katakan, bahwa teman-teman Kristen dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan 100%, manusia 100%, maka itu sama dengan Kristen menyembah manusia. Manusianya 100%, manusianya 100% Tuhan. Tapi faktanya, apakah kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu pada dirinya sisi kemanusiaan? Kan tidak ada. Makanya saya katakan kepada Bapak, patahkan argumen saya. Kalau Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia, saya katakan pencipta dan bumi 100% Tuhan dan 100% bukan manusia. Anda paham sampai di sana? Ketika Yesus kemudian mengatakan dirinya bertuhan,
menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, disitulah buktinya bahwa Yesus 1% Tuhan pun tidak ada, apalagi 100%. Tugas Bapak sebagai orang yang ilmiah katanya, akademisi katanya, orang yang berpendidikan tinggi katanya, patahkan argumentasi saya. Oh, ketika Anda mengatakan, saya ulang lagi, ketika Anda mengatakan Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia, saya katakan tempat Yesus berdoa adalah 100% Tuhan dan 100% bukan manusia. Berarti Yesus ini Tuhan di mana dia, Pak? Di mana sisi ketuhanan Yesus ini? Sementara Tuhan yang mengutus Yesus 10 tidak detik. ada pada dirinya 100% sisi kemanusiaan. Kalau Yesus Anda katakan 100% Tuhan, mana itu? Dihasilkan dari konsili-konsili itu, Pak. Dari mimbar gereja itu, Pak. Tapi yang benar Dari adalah mimbar gereja. Yesus 100% utusan Tuhan. Oke, makasih. Ya, baik. Ya, tadi saya berargumentasi menjawab pertanyaannya yang saya jawab tadi dengan tuntas. Dia tidak ada di sini, dia keluar ya. Jadi dia tidak mendengar ya. Apapun ya, adapun yang didengar dari Pak Felix itu hanya sedikit saja. Itu tidak menggambarkan seluruh argumentasi saya. Tadi yang dia bilang kalau Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, padahal dia makan ikan katanya begitu kan? Maka bolehkah saya berkata Roh Kudus itu adalah Allah 100% dan merpati 100% begitu ya. Itu saya jawab dengan tuntas tadi, itu dengan cara yang sangat akademik, ilmiah dan logis ya. Dan semua tidak mendengar itu. Jadi tanggapannya ini sebetulnya tidak merepresentasikan seluruh argumentasi saya tadi ya. Maka saya akan kembali menyampaikan argumentasi saya tadi ya dengan beberapa catatan tambahan ya, supaya semua membalas itu nantinya ya. Ya. Pertama, saya katakan tadi ya, orang Kristen ketika percaya Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%, itu kedua natur yang berbeda. Maka ketika Yesus makan ikan goreng, itu kemanusiaannya, bukan kealahannya. Maka mengambil kemanusiaan Yesus yang makan ikan goreng, lalu kemudian lihat dia makan ikan goreng, kamu bilang itu Allah. Ini sesuatu pertanyaan yang konyol. Karena memang kemanusiaannya yang makan ikan goreng, apa masalahnya? Itu memang manusia. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya adalah manusia, dalam kealahannya adalah Allah 100%. Ini dua hal yang berbeda, yang tidak sama, yang masing-masing unik, bersatu dalam satu pribadi Yesus, pribadi Logos, dan tidak bercampur ya. Jadi keliru kalau melihat kemanusiaan Yesus lalu kemudian dibawa kepada kealahannya untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah. Konyol sekali, sangat-sangat konyol. Mirip kalau begini ya, kamu muriwali, kamu hanya tubuh saja, begitu ya. Kalau ada orang bilang, kamu itu tubuh, kamu daging tok, kamu itu, kamu hanya tubuh. Lalu saya bilang, saya punya jiwa di dalam diri saya ini tubuh dan jiwa. Nggak, kamu ini kan kelihatan tubuh saja, jiwa mana? Nggak ada, nggak kelihatan jiwa. Itu tanganmu apa? Loh, yang kamu lihat tanganku ini adalah tubuh. Tapi yang jiwaku kamu tidak kelihatan, kamu tidak lihat, begitu ya. Tapi ngotot mengambil tubuh untuk membuktikan bahwa tidak ada jiwa. Ini kebodohan. Dan banyak orang bodoh seperti itu. Saya tidak mengatakan semua bodoh ya, tapi banyak orang bodoh seperti itu. Ya. Jadi kealahan Yesus lain, tersendiri, kemanusiaannya tersendiri. Maka tidak bisa dia makan ikan goreng jalan di bumi lalu engkau berkata, lihat dia jalan, itu membuktikan bukan Allah. Ngawur, salah. Lalu dia bilang tadi merpati ya. Itu case-nya berbeda. Logika itu, ilmu logika itu apa? Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Itu ilmu logika. Jadi case-nya beda, kasusnya beda. Kalau burung merpati itu penampakan itu. Penampakan itu. Ya, kalau penampakan itu bukan sesuatu wujud yang sesungguhnya secara natur. Tidak, hanya penampakan. Seperti misalnya, kalau seseorang mempunyai kekuasaan atau kesaktian, lalu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain, begitu ya. Itu hanya sekedar penampakan. Demikianlah Roh Kudus yang adalah Allah menampakkan diri dalam rupa merpati, tapi Roh Kudus bukan merpati.
Tapi kalau Yesus itu mengambil natur manusia, itu sungguh-sungguh manusia, bukan hanya penampakan saja. Bukan hanya penampakan saja seperti Roh Kudus menampakkan diri dalam rupa merpati. Tapi Yesus sungguh-sungguh manusia. Dia punya tulang, punya darah, punya daging, dan punya jiwa manusia. Tapi pada saat yang sama, dalam kealahannya, dia adalah Allah. Dua natur ini tidak bisa dicampur adukan. Ya, semoga ini yang Anda itu nanti ya, yang Anda sanggah nanti ya. Pakai logika, pakai ilmu logika. Bila perlu pakai logika Aristotelian. Maka saya akan membuat betul-betul akademik ini malam hari, dan akan terlihat nanti siapa yang akademik, siapa yang asal bicara, asal mangap, ya. Mengenai yang kau bilang, orang Kristen bilang Yesus itu Allah, bukti Alkitab mau tidak. Kamu tahu berapa Alkitab? Kamu kan cuma kutip-kutip Alkitab itu. Kamu kuasai Alkitab berapa banyak? Kamu kan hanya kutip-kutip Alkitab. Kalau Yesus adalah Logos, sang firman itu. Ya, dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Kamu bisa bantah itu tidak? Kamu bantah itu nanti. Ya. Kamu bisa bantah itu tidak? Firman itu adalah Allah. Ya. Habis. Ya. Baik, terima kasih Pak MIM, waktunya sudah habis. Jadi pada intinya diingatkan bahwa natur Yesus itu tidak bercampur, ya, tetapi dapat dibedakan, ya, keilahian dan kemanusiaannya. Kemudian jangan menyimpulkan keilahian Yesus dari sisi kemanusiaannya. Lalu beliau tanyakan dan minta jawabannya, bantahan Yohanes 1 ayat 1. Ya, saya pikir sudah dapat disimak oleh Bro Suma. Maka sekarang giliran Bro Suma untuk memberikan tangkapannya. Waktu akan berjalan setelah Bro Suma mulai berbicara. Dipersilakan Bro Suma. Iya, baik. Jadi gini Pak, yang Bapak coba bangun adalah bagaimana kemudian seakan-akan Tuhan itu, pencipta langit dan bumi itu, memiliki kemudian sisi kemanusiaan, di mana sisi kemanusiaannya itu tidak bersatu dengan sisi keilahiannya. Tapi tema yang Anda ajukan ke kita, ke saya, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Ini logika apa yang Anda gunakan? Ada manusia 100%, pada saat yang bersamaan dia juga Tuhan 100%. Sementara Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, jangankan 100% manusia, 1% manusia pun tidak ada pada diri Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu. Lalu dari mana? Dari mana gereja mendapatkan konsep ini? Yesus datang mengajarkan untuk bertuhan, memurnikan Tuhannya adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Sementara dirinya adalah utusan Tuhan. Tuhan kok jadi utusan? Gimana sih Bapak? Bapak coba baca di dalam kitab Perjanjian Lama. Bapak, Tuhan itu bukan utusan, bukan duta. Yesus utusan. Berarti Bapak itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Bapak. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Bapak mengatakan anak Maria ini 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, kalau Yesus yang adalah 100% manusia adalah juga 100% Tuhan, berarti Maria juga adalah 100% ibu Tuhan. Yakobus berarti adik 100% dari Tuhan. Dia adik Tuhan. Thomas adik Tuhan. Yudas juga adik Tuhan. Bahkan Yesus punya adik-adik perempuan, katanya berarti adik-adik perempuan juga itu adalah adik Tuhan. Gimana logika Anda? Apa yang Anda ingin jabarkan dengan pemahaman-pemahaman kayak begini? Sebagai orang yang cerdas, orang ilmiah, orang akademik. Yesus 100% Tuhan. Berarti ibunya 100% ibu Tuhan. Apakah pantas kemudian Tuhan itu beranak pinak? Tuhan itu berkembang biak? Tuhan itu bersilsilah? Tuhan itu kemudian punya kerabat? Ini konsep dari mana Bapak temukan? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Ya. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel. Tapi sayang sekali Anda memang bukan orang Israel sih. Orang Israel diseru di dalam kitab Anda. Dengarkan perkataan ini.
Yang aku maksud adalah Yesus. Dia seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu. Ditentukan sebagai apa? Sebagai utusan dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan dengan perantaraan Dia. Berarti apapun yang membuat Anda menjadikan Yesus 100% Tuhan padahal Dia manusia, ternyata perbuatannya, pekerjaannya, mujizat-mujizatnya, tanda-tandanya hanya digunakan oleh Allah dirinya sebagai perantara. Yang bekerja adalah Tuhan yang mengutus Dia, bukan Yesus itu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus adalah 100% Tuhan, Yesus 100% adalah manusia, gimana ceritanya? Ada manusia 100%, pada saat yang bersamaan juga dia 100% Tuhan. Apa yang Anda ingin jajakan di sini? Logika seperti apa yang Anda ingin bangun? Di saat ada Tuhan mati, di saat ada manusia mati, ternyata dia 100% Tuhan. Berarti 100% Tuhan mati. Atau Anda ingin mengatakan pada saat Yesus mati ketuhanannya off, seperti PLN gitu. Lalu pada saat apa Yesus itu Anda bisa katakan dia 100% Tuhan? Pada saat apa? Pada saat dia makan ikan goreng? Pada saat dia membangkitkan Lazarus? Atau pada saat dia ketakutan? Sehingga Anda berkatakan dia ada 100% Tuhan? Di mana? Jangan muluk-muluk 100% Tuhan, Pak IMM. Pak MYM. 1% aja coba tunjukkan kepada saya. Mana sisi ketuhanan Yesus? Yang mana? Pada saat dia netek ke ibunya? Pada saat dia disunat? Atau yang mana tuh? Ya. Jadi konsep apa yang Anda ingin jajankan? Manusia 100%. Pada saat yang bersamaan, dia juga 100% Tuhan. Kayak mana ceritanya? Sementara Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, pada saat dia menciptakan, dirinya 100% Tuhan, dan jangankan 100% manusia, nggak ada, 1% pun nggak ada. Pertanyaan saya Anda belum bantah, belum jawab. Dari mana konsep ini Anda dapatkan? Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Dari mana itu? Siapa yang ngajarin, Pak? Iya, thank you Guru. Silakan. Ya, sangat gampang menangkapnya ya. Ini saya seperti menghadapi seorang anak SD yang berguru pada saya. Tidak apa-apa, ya. Saya akan jawab semua apa yang dia katakan, ya. Tapi pertanyaan saya tadi dia tidak jawab, ya. Kan dia bertanya, di mana sih kealahannya? Itu Yohanes 1 ayat 1 saya katakan tadi, dia tidak menyinggung itu. Dia sengaja melewatkan itu, apa dia lupa, apa pura-pura, saya tidak tahu, ya. Ya, jadi memang Suma seperti itu, ya. Tadi dia bilang SK, pengangkatan. Dia yang bilang begitu. Saya bilang, mana SK-nya, siapa yang kasih stempel, dia tidak bisa buktikan. Jadi ini sekali lagi asal bicara yang tidak terbukti, tidak ada datanya, tidak ada buktinya, begitu ya. Ya, baik. Yang pertama, dia salah lagi memahami penjelasan saya tadi karena dasarnya memang Suma ini tidak mengerti doktrin Dewi Natur Kristus yang dipahami iman Kristen, ya. Maka saya bilang tadi, kamu coba lihat Konsili Chalcedon. Dikiranya saya suruh percaya Konsili Chalcedon, bukan supaya kamu paham doktrin Kristen. Lalu nanti kasih tanggapan yang nyambung gitu loh, Bang Suma. Bukan seperti sekarang ini, nggak nyambung semua yang kamu katakan tadi itu. Maka saya bilang, kalau saya mau belajar Islam atau mau mengkritisi kenabian Muhammad, Nabi Anda itu, saya pasti belajar sama kamu. Saya pasti baca buku-buku teologi Islam yang berbobot. Saya pasti tanya Menahem Ali. Setelah saya paham, baru saya serang. Nah, Anda yang Anda tidak punya itu, Suma, maka Anda tidak ilmiah, tidak akademik. Anda selalu menyerang karikatur yang Anda buat sendiri. Itu, ya. Lalu yang berikut ini, dia salah merepresentasikan apa yang saya katakan tadi. Yang kamu katakan itu tadi ternyata kealahan Yesus dan kemanusiaannya tidak bersatu katanya. Siapa yang bilang begitu? Maka baca Konsili Chalcedon. Bersatu kealahan Yesus dan kemanusiaannya itu yang sama-sama 100% bersatu dalam satu pribadi logos. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah. Anda paham ini, tidak pakai logika untuk paham ini. Ya. Lalu kemudian yang berikut mengenai kalau Yesus itu Tuhan, berarti Maria ibu Tuhan. Dikacau lagi karena tidak menggunakan logika. Maka kamu memang bilang tadi kamu tidak akademis. Kamu sudah akui dari awal tadi. Dan memang nggak akademis. Nggak ilmiah. Kenapa dikatakan Yesus ibu Tuhan, Maria ibu Tuhan? Yang dikandung Maria itu kan kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus adalah ibu kemanusiaan Yesus. Kok Anda bilang ibunya Tuhan?
Ini udah kacau sekali. Memang pemahamannya, maka saya tertawa. Saya menghadapi seseorang yang sebetulnya perlu kuliah sama saya ini. Bukan seseorang yang harusnya berdebat dengan saya. Ya, tapi apa boleh buat ya. Jadi Yesus adalah Allah 100%, manusia 100%. Yang dikandung Maria adalah kemanusiaan Yesus. Tetapi Anda tahu bahwa kealahan Yesus itu hadir di mana-mana, ada di mana-mana, dan sudah bersatu dengan natur kemanusiaannya sejak inkarnasi itu, ya, sejak pembuahan dalam rahim Maria terjadi, maka tentu saja nggak bisa dipisahkan antara natur Allah dan natur manusianya. Nggak bisa dipisah, bersatu, tetapi nggak bisa dicampur aduk seperti kopi susu, ya, nggak bisa di confuse begitu, dan masing-masing mempertahankan identitasnya. Maka di sini yang dikandung Maria itu adalah kemanusiaan Yesus. Karena siapa yang bisa mengandung Allah? Allah tidak terbatas. Masakan yang terbatas itu bisa mengandung yang tidak terbatas. Itu logikanya, Zuma. Semua yang saya jelaskan ini logik. Kamu uji dan logika Aristotelian itu lolos. Tapi kalau memang kamu tidak paham, ya tetap tidak paham. Ya, ya, itu mengenai Maria Ibu Tuhan tadi ya. Saya sudah bantah ya. Lalu kemudian dia pertanyakan, yang mana Tuhan ya? Yang makan ikan goreng kah? Yang jalan-jalan di bumi kah? Yang bangkitkan Lazarus kah? Alkitab membedakan itu dengan jelas. Ketika Yohanes 1 ayat 1 ya, Timer pause. buktikan sekarang. Timer pause. Kenapa Pak timer? Pendeta, mohon maaf berhenti dulu. Iya, Iya, kami Brunda tahu, karena disconnect. Bro Suma disconnect. Kalau Pak Felix, kalau kayak gini caranya, saya argumentasi berbobot semua dari tadi ini. Cuma selalu keluar, nanti masuk udah nyambung lagi itu nanti. Ini pura-pura keluar karena tidak bisa menanggapi atau bagaimana? Kalau aku perhatiin tadi udah dapat yang mengenai Ibu Tuhan dan saudara-saudara Tuhan. Itu Gurunda Ya, masih poin- ada. Bagian Poinnya sudah bagian yang kedua ini yang akan dijawab yang kedua ini Gurunda belum bisa dapat itu. Makanya aku pause dulu. Di pause dulu kalau gitu. Iya, di pause. Ya. Tinggal 48 menit, kita tunggu ya. Daripada diam Pak Felix, narasi apa gitu? Yang netral aja Pak Felix, ya Anda usah mendukung saya. Nggak usah mendukung Iya, saya. iya. Yang netral aja. Ini aja moderator. mengenai dunia perdialogan ini, Brethren Felix. Iya. Jadi saya pikir gini ya, mungkin di kali berikut, ya saya pikir dari tadi saya netral ya. Saya tidak miring sana sini ya. Saya tetap netral. Dan saya pikir berikutnya itu mungkin secara teknis harus diatur baik ya. Timingnya atau teknisi timingnya, kemudian ya hal-hal lain terkait supaya lebih nyaman berdiskusi. Kemudian mungkin dipastikan juga kalau dalam debat berikut mungkin Bro Suma turun gunung ya supaya bisa sinyalnya itu kan bagus ya. Saya pikir seperti itu. Kemudian memang diminta agar supaya tetap fokus pada substansi diskusi ya. Mengingat kita ini kan semua mengedukasi ya, baik diri sendiri maupun mereka di luar sana yang sementara menyaksikan. Satu hal yang sangat penting yaitu ketika kita dalam perdebatan bisa mengontrol atau ya itu artinya bahwa kita kan mempertahankan stamina kita ya. Jadi energi tidak terbuang percuma. Kita fokus pada tema, kita fokus pada substansinya. Mungkin hal-hal yang tidak perlu, ya tidak penting, maka tidak perlu dikemukakan. Tapi saya pikir memang ada hal-hal yang dibutuhkan untuk ramai sekaligus menarik perhatian ya para netizen. Rasanya kalau debat itu berlangsungnya seperti monoton, mungkin kurang begitu mengasihkan. Meskipun demikian, hal-hal yang sifatnya substansial dan secara etis perlu diperhatikan. Saya pikir kita semua perlu perhatikan. Ini Bro Suma belum kembali ya. Ivan dicek dulu. Ya masih belum ada update ini. Di backstage belum ada kah? Ini kalau begitu ya terlalu banyak membuang waktu ini kalau selalu seperti itu. Nah, saudaraku semuanya,
kadang kita lucu ya kalau mengikuti serta menyimak argumen-argumen yang coba dipaksakan oleh pendeta MEM ini dengan alasan itu adalah sesuatu yang logis. Itu menurut pemahaman dia ya. Padahal benar kata Ustadz Zuma tadi bahwa apabila mengkaji tentang Yesus, tentu kita harus merujuk ke sumber informasi tentang Yesus itu sendiri, yaitu Bible ya, yang mana di dalam Bible Yesus sendiri tidak pernah menyatakan atau mengakui dirinya adalah Tuhan ya, dan bahkan sebaliknya Yesus mengaku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Nah, kemudian masalah logika yang selalu digaungkan oleh pendeta MEM ini ya, sepertinya walaupun dia ini adalah seorang doktor yang cerdas katanya, namun banyak hal yang dia lupakan, batas-batas kemampuan dari manusia ya, dan juga kecerdasan manusia itu sangat terbatas sekali untuk mendefinisikan atau menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Karena kita ketahui bahwa ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini masih banyak sekali hal-hal sampai sekarang belum bisa dipecahkan dan belum diketahui oleh manusia itu sendiri. Nah, kemudian mengenai Tuhan yang Maha Kuasa, mustahil manusia untuk bisa menyifatinya ya, karena satu sifat itu sifatnya adalah adjektif, dan adjektif ini tidak bisa untuk didefinisikan. Nah, inilah kelemahan dari pendeta MI untuk menyadari hal tersebut, sehingga akhirnya terus memaksa atau menjelaskan tentang Tuhan ya. Nah, jadi pendeta AM ini argumennya yang mengatakan bahwa Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan, itu kalau menurut kita adalah logika yang cacat ya. Artinya tidak bisa dibuktikan sama sekali, dan kalaupun dipertanyakan kepada pendeta ini dengan alat apa dia bisa membuktikan atau sehingga menyatakan hal tersebut ya, yang ditujukan kepada Yesus. Namun alhamdulillah bagi kita umat muslim, kita tidak pernah bisa untuk menjelaskan tentang Tuhan atau mencoba mendefinisikannya seperti umat Kristen ini, karena memang Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah zat ya, yang tidak akan bisa dijangkau oleh apapun juga. Sehingga kita sebagai umat muslim ya, walaupun berbeda-beda mazhab, itu tidak pernah mempermasalahkan tentang konsep yang paling mendasar di dalam satu ajaran agama, yaitu tentang konsep ketuhanan ya. Namun kalau masalah lain itu wajar-wajar saja kalau ada perbedaan pendapat ya, tetapi tentang Tuhan kita sepakat bahwa Tuhan tersebut adalah Ahad ya, Esa, yang tidak bisa dibagi dan juga tidak beranak pinak seperti yang diyakini oleh umat Kristen. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita lihat ke depan apakah pendeta M ini masih punya nyali ya untuk beradu argumen dengan ustadz-ustadz kita, terutama para debater muslim ya, untuk membahas masalah ketuhanan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.